Selanjutnya kita juga harus menyiapkan data kuesioner yang telah dijawab oleh responden dalam bentuk Excel. Ini datanya sebagai contoh, ini saya menggunakan 36 sampel, ini 36 sampel dengan variabel X1 sebanyak 15 pertanyaan, X2 sebanyak 15 pernyataan, ini pernyataan, kemudian kualitas sebanyak 15 pernyataan, jadi sama dia 15 15 15. Ini kemudian sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang apa itu uji normalitas dengan 4 variabel secara mudah menggunakan SPSS. Sebagai contoh kasus di sini judul pengaruh promosi X1, harga X2, dan kualitas X3 terhadap keputusan pembelian sebagai variabel Y pada toko komputer Nuswantara. Jadi ini contoh kasus yang nanti kita cari. Ini variabel X1, X2, X3, dan Y. Jadi 4 variabel kita cari uji normalitasnya. Selanjutnya yaitu bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Di mana uji normalitas yaitu merupakan salah satu bagian dari uji persyaratan analisis data, atau biasa juga disebut uji asumsi klasik. Artinya sebelum kita melakukan analisis regresi, maka data penelitian tersebut harus diuji bahwa data yang baik adalah data yang berdistribusi normal. Selanjutnya di sini dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas. Yang pertama yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal. Sebaliknya, jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 jadi patokan kita dalam menguji normalitas nanti. Selanjutnya langsung saja kita buka SPSS-nya. Di sini kita masukkan pada variable view, kita klik variable view, di sini kita masukkan X1, di sini X2, di sini X3, di sini Y. Boleh kita masukkan desimalnya, kita 0 kali ini tadi yaitu promosi, harga, keputusan kualitas, dan keputusan pembelian. Kita masukkan di sini yaitu promosi, harga, kualitas, pembelian. Oke, setelah itu pada bagian measure ini kita ganti ke scale. Jika sudah, kita kembali ke data view. Ini data view, kita klik, kemudian kita pindahkan hanya pada bagian total. Ingat, hanya pada bagian total ini. Kita copy ini, kopikan, kita pindahkan di sini, kita paste. Selanjutnya X3 nya juga kita copy ini, paste. Yang terakhir Y nya kita copy ini, kita copy dan semua. Jika sudah, ini selanjutnya kita melakukan uji normalitas, yaitu dengan langkah-langkah kita klik analyze non parametric test, kemudian kita ke legacy dialog ini, kemudian kita uji one sample KS ini, kita klik OK. Nah, di sini kita pindahkan semuanya X1. Selanjutnya kita klik
Oke, ini hasilnya keluar. Kita bisa lihat hasilnya. Kita buka ininya tadi. Kemudian di sini juga saya sudah memindahkannya ini sudah saya pindahkan ke sini, sama ya, 36 36 36 36, kemudian 163 163 117 200 071. Ini sengaja saya merahkan agar mudah di pada ini tadi, ini menggunakan ini dasar pengambilan keputusan tadi. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal, dan sebaliknya jika dia lebih kecil datanya tidak normal. Kita bisa lihat yang pertama ini signifikansinya, berarti kita lihat ini dan ini ya, 4 ini ya. Ini variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan variabel Y. Jadi kita interpretasikan yaitu berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang diketahui nilai asymptotic atau signifikan ini variabel X1 sebesar 0,163, dia lebih besar dari 0,05. Terpenuhi yang pertama. Kemudian yang kedua 0,117, dia lebih besar dari 0,05, juga terpenuhi. Selanjutnya yang ketiga X3 nya 200, ini dia lebih besar dari 0,05, dan juga yang Y nya juga 0,071, dia lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan variabel X1, X2, dan X3, X1, X2, X3, dan Y berdistribusi normal. Jadi sesuai dengan ini tadi, dia masuk dalam kategori ini, lebih besar daripada 0,05 ini ya. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Di sini juga saya sudah membangun webs, menyiapkan bahan diskusi. Bisa hubungi atau kunjungi website kita ini. Kemudian email saya, ini kontak saya jika ada ingin yang ditanyakan, didiskusikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.